Di coffee shop, pelanggan bukan sekedar pembeli. Ada yang datang tiap pagi untuk kopi hitam, ada juga yang nongkrong lama sambil bekerja. Supaya pelayanan lebih maksimal, data pelanggan harus tersimpan rapi sejak awal. Halo semuanya, saya Tri Wibowo, marketing akurat online yang siap bantu membuat pembukuanmu jadi lebih rapi dan efisien. Masih banyak coffee shop yang simpan data pelanggan seadanya, entah itu di buku catatan ataupun file Excel. Masalahnya, data sering tercecer, double, atau bahkan hilang. Akibatnya, susah melacak siapa pelanggan setia, berapa transaksi yang sudah dilakukan, atau kalau ada piutang, siapa yang harus ditagih. Untungnya, Akurat Online menyediakan fitur untuk import master data pelanggan. Jadi kamu nggak perlu repot-repot untuk input satu persatu ke dalam sistem. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, akan saya jelaskan di dalam video ini. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Akurat Online. Jadi untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk import master data pelanggan untuk coffee shop ke dalam database Akurat Online. Nah, yang pertama sebelum apa yang perlu kamu lakukan adalah nanti kamu harus punya template-nya terlebih dahulu. Nah, untuk template-nya kamu bisa download di modul penjualan. Di sini nanti ada fitur pelanggan. Nah, nanti kamu klik icon yang warna hijau di sini. Nah, nanti ada pilihan untuk import data. Kamu pilih yang import dari Excel. Nah, nanti di sini ada contoh file yang bisa kamu download. Nanti kamu download aja, baru nanti dia hasilnya akan kayak gini. Nah, untuk template Excel-nya di sini kita ada dua sheet. Jadi pertama untuk input datanya. Nah, sheet yang kedua adalah untuk penjelasan kolomnya. Jadi misalkan kamu bingung ini fungsinya untuk apa kolomnya, nah sebenarnya itu udah ada penjelasan di sheet yang kedua. Nah, ini udah lengkap banget sebenarnya untuk penjelasan kolom-kolomnya. Nanti kamu bisa baca aja lebih lengkapnya. Nah, jadi nanti kamu nggak perlu bingung sebenarnya. Jadi nanti udah ada penjelasan semuanya di sini. Nah, kemudian di sini ada status. Jadi untuk status, itu yang wajib diisi sebenarnya hanya nama aja. Jadi kalau kamu import, terus kamu isi namanya aja di sini sebenarnya itu udah bisa. Itu nggak jadi masalah. Cuma kan kadang di perusahaan itu ya memang pengennya data yang lengkap. Makanya nanti kamu bisa isi kategorinya apa, terus nanti kamu bisa buat ID pelanggannya juga, sampai informasi-informasi lainnya yang diperlukan oleh perusahaan kamu. Nah, nanti kamu bisa lengkapin sebenarnya. Nah, cuma ya apa yang paling simpel itu, ya nanti kamu bisa masukin cuma namanya doang, kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan lagi. Nah, sekarang kita sambil kita langsung mulai aja. Jadi nanti saran saya kamu sambil isi data ini, kamu jangan lupa untuk baca juga penjelasan kolomnya. Karena di sini ada beberapa kata kunci yang nanti kamu bisa perhatikan, yang harus kamu perhatikan sebenarnya. Jadi ada data yang kamu buat di sini terus nanti akan dibuatkan otomatis di dalam database-nya, atau nanti pas sebelum kamu import, kamu harus siapin dulu datanya. Nah, makanya nanti kamu pastiin lagi kata kuncinya. Nah, kayak kategori di sini nih. Nah, nanti ini kalau misalkan kamu ternyata belum punya kategori pelanggan, nah nanti dia akan langsung masuk ke default, kategori yang default. Cuma nanti misalkan kalau kamu buat kategori baru, ini nanti dia akan langsung membuatkan ini, nama kategorinya. Jadi misalkan kamu mau buat kategorinya macam-macam nih, kayak kamu misalkan mau bagi per daerah. Misal ada Jakarta Utara, atau nanti ada Jakarta Barat, ada Jakarta Pusat, itu nanti kamu bisa bagi. Atau nanti kamu mau bisa juga disesuaikan untuk kayak member ataupun untuk pelanggan umum. Nah, itu nanti kamu bisa sesuaikan juga. Jadi nanti kamu bisa tentukan nih sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalkan ternyata, oh saya mau pisah aja mas. Jadi misalkan, oh ini untuk kategori pelanggan yang untuk Bekasi. Nah, nanti kamu bisa pastikan di sini, kamu bisa sesuaikan. Nah, terus untuk ID pelanggan di sini adalah untuk nomor identifikasi si pelanggan tersebut. Jadi nanti misalkan kamu belum punya, itu sebenarnya nanti Akurat Online sudah menyediakan penomorannya. Tapi kalau untuk penomorannya di sini, dia itu sebenarnya masih ya template sebenarnya. Jadi kalau saya bilang sih dia kurang bagus kalau untuk bisnis. Makanya nanti kamu bisa, sebenarnya masih bisa kamu edit lagi di sini untuk edit pelanggannya. Jadi misalkan, nah ini kan untuk bawaannya dia cuma kayak gini nih. Cuma C terus sama nomor aja sebenarnya untuk nomor ID-nya. Nah, sebenarnya di penomoran ini kamu ada beberapa komponen yang bisa kamu pakai. Jadi nanti kamu bisa tambahin bulan, atau nanti kamu bisa tambahin tahun, atau nanti kamu bisa tambahin tanda baca lainnya, itu nanti kamu bisa kembangkan lagi sebenarnya. Jadi nanti yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan kamu. Cuma ya kalau misalkan, oh saya mau pakai yang dari Akurat Online aja mas, ya berarti kamu pakai template-nya kayak gini aja sebenarnya. Jadi cuma C001, nanti ada C002, dia kayak gitu kurang lebih. Cuma saran saya tetap nanti kamu edit aja.
Jadi biar lebih bagus untuk penomorannya. Nah, nanti kamu bisa masukin di sini, oh saya mau, misalkan kamu udah punya juga penomoran nih di pembukaan sebelumnya. Ya nanti kamu bisa ini juga, kamu bisa masukin di sini. Misalkan, oh saya mau pakai P, terus pakai bulan juga Mas, kita pakai bulan, misalkan sekarang kan bulan 10. Kita masukin bulan 10, terus belakangnya 2025, baru di sininya 0001. Nah, ini nanti kamu bisa masukin di sini, atau nanti depannya jadi C. Nah, ini bisa juga. Kayak gitu, nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, terus namanya siapa? Misalkan namanya kita pelanggan A. Nah, nanti kamu bisa masukin di sini. Kemudian, kita ada beberapa kontak yang bisa kamu masukkan. Kayak nanti ada nomor telepon, terus ada nomor handphone, ada nomor fax juga, ataupun email dan juga website. Nah, ini nanti kamu bisa masukkan. Jadi, nanti misalkan kamu udah isi kontak di sini, hasil akhirnya nanti kamu punya daftar kontak juga. Dia itu di sini, di fitur kontak yang ada di modul perusahaan. Jadi nanti kamu bisa ngelihat kontak-kontak dari pelanggan yang kamu punya. Nah, ini nanti mungkin hasil akhirnya bisa kamu jadikan untuk kayak strategi marketing lainnya. Nanti kamu bisa pakai kontak yang di sini. Nah, cuma kalau misalkan, oh saya nggak ada ini mas, saya nggak minta kontak untuk pelanggan saya, ya nanti kamu kosongin aja, nggak jadi masalah di sini. Nah, terus kita masuk ke saldo awal piutang. Jadi sebelum kamu input master data, kamu harus tentukan dulu tanggal cut off-nya itu tanggal berapa. Misalkan, oh saya mau tanggal cut off-nya itu per tanggal 31 Desember, Mas. Nah, tanggal 1 Januari saya mau input di dalam akurat online. Kayak gitu. Nah, berarti nanti kamu hitung saldo akhir itu per tanggal 31 Desember itu berapa. Baru nanti saldo akhir tersebut kamu jadikan saldo awal di dalam akurat online. Kayak gitu. Nah, nanti kamu ditanya nih saldo awal itu per tanggal berapa. Misal, oh kita mulainya per tanggal 1 Oktober, Mas. Ya berarti kita tinggal masukin saldo awalnya itu per tanggal berapa. Nah, terus saldo awal ini adalah kuantitasnya, nilainya, maaf. Jadi nilai saldo awal piutangnya itu berapa. Misal, oh ternyata dia ada beberapa invoice. Nah, misalkan kamu ada beberapa invoice ya, berarti nanti kamu isi beberapa transaksi di sini. Misalkan saldo awal dia ternyata ada yang belum dibayar itu pertama nilainya 1 juta contohnya. Nah, ini kita masukin 1 juta, terus mata uangnya kita yang rupiah, terus nomor invoice-nya berapa? Misalkan invoice 003 yang belum dibayar. Nah, syarat pembayarannya, ini nanti kamu bisa ngelihat di sini. Maaf. Nah, ini nanti kan syarat pembayaran dia itu syarat bayar, kita sambil lihat ya, nah di sini. Syarat pembayaran saldo awal itu sesuai nama syarat pembayaran yang ada di dalam database. Nah, ini kata kuncinya nih, syarat pembayaran yang ada di dalam database. Berarti kamu harus punya dulu syarat pembayarannya di sini. Dia itu ada di sini, maaf. Di fitur syarat pembayaran yang ada di modul perusahaan. Nah, nanti syarat pembayaran itu sesuai dengan syarat pembayaran yang ada di sini. Jadi ada net 15, 30, 45, 60, dan net 7. Nah, misalkan, oh saya ada net 3 hari doang mas ternyata. Nah, ini belum ada nih di dalam database ini. Nah, nanti kamu bisa tambahin dulu. Net 3 hari di sini supaya nanti dia udah muncul, baru kamu input di dalam Excel-nya. Jadi kamu harus udah ada dulu di dalam si database-nya di sini. Kayak gitu. Nah, ini kan saya mau pakai net 30 nih. Nah, nanti kamu tinggal masukin aja namanya net 30, terus kamu masukin di sini. Net 30. Nanti caranya kayak gitu. Nah, misalkan, oh ternyata kita ada ini mas, ada 2 transaksi yang belum dibayar. Nah, kita tinggal masukin juga. Misalkan dia sama, tanggal 10 juga. Tanggal 1, maaf, bulan 10. Ternyata dia ada lagi yang belum dibayar, cuma yang ini 400.000. Nah, ini IDR juga, masukinnya sama. Nah, ini invoice-nya nomor berapa? Nah, ternyata dia invoice-nya yang belum dibayar ini nomor 10. Nah, ini kamu tinggal masukin. Nah, yang ini dia cuma sama nih net 30. Nah, nanti kamu masukin begini. Nah, tapi di sininya kamu samain isinya. Jadi kamu samain di sini. Nah, kayak gitu. Jadi nanti dia supaya itu si transaksi yang pertama ini kan masuk nih atas nama pelanggan A. Nah, nanti transaksi yang kedua dia akan menambahkan juga ke pelanggan A di sini. Kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan kamu ada 5 di sini ya nanti kamu masukin lagi tambahannya. Namanya juga diisi. Nah, nanti dia itu mengacunya ke kode atau ID pelanggan di sini. Jadi pastikan nanti ID pelanggannya itu sama. Soalnya kalau enggak, ya nanti dia ada nomornya tuh kayak pelanggan A, di sini 001, nanti ada pelanggan A lagi nomornya 002, terus ada pelanggan A lagi nomornya 003, kayak gitu.
Jadi nanti dia pastikan ID pelanggannya sama. Nah, terus kalau kita lanjut lagi, ini sebelah sini dia itu untuk karakter tambahan. Jadi di karakter lain itu kita bisa menambahkan beberapa atribut ataupun kolom tambahan. Nah, itu sifatnya opsional sebenarnya. Jadi nanti kalau misalkan, oh saya butuh mas untuk kolom tambahan, nah nanti kamu bisa aktifkan di sini. Di fitur preferensi, nanti dia itu ada atribut tambahan namanya. Nah, nanti kamu bisa tambahin di sini. Di pelanggan di sini. Nah, nanti kamu bisa import di sini. Cuma kalau misalkan, oh saya nggak mau pakai kolom tambahan mas, ya udah berarti nanti kamu kosongin aja, nggak jadi masalah. Nah, terus kita lanjut lagi. Untuk yang selanjutnya kita ada beberapa alamat untuk penagihan sama pengiriman. Misalkan nanti kan kadang ada nih customer kita yang, oh saya mau dikirimnya ke kantor aja mas, tapi saya mau nagihnya itu ke rumah saya aja langsung. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan di sini. Kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan beda alamatnya nanti kamu bisa tambahkan. Nah, terus kalau kita lanjut, ini juga ada beberapa informasi untuk pajaknya. Jadi informasi pajak bisa kamu lengkapi juga di sini. Nah, terakhir, belum terakhir ini, maaf. Ini nanti kamu bisa pilih nih, dipakai di cabang mana, misalkan kamu pakai fitur multi branch. Terus nanti ada juga untuk akun-akunnya. Jadi misalkan kamu mau disesuaikan akun untuk transaksi si pelanggan tersebut. Misalkan kamu mau pisah, oh nanti piutangnya dia masuk ke akun mana, terus nanti kalau uang muka di akun kemana, nah ini nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, terus nanti ada beberapa informasi lagi yang bisa kamu lengkapi sebenarnya. Nah, terus ini kan udah, misalkan kita udah nih, oh udah mas, nah berarti kita tinggal simpan. Nah, terus kita tinggal import aja. Nah, importnya nanti kita tetap dari sini, kita dari awal ya, jadi dari modul penjualan ke fitur pelanggan di sini. Nah, nanti balik lagi ke icon warna hijau, kita pilih import data dari Excel. Nah, nanti di sini kamu tinggal klik aja. Nah, nanti kamu tinggal pilih, tadi kan kita yang master data ya. Tadi sebentar kita pilih dulu. Dia yang pelanggan. Nah, ini udah oke. Ini kita tinggal klik unggah. Nah, nanti dia akan langsung mapping otomatis nih sesuai dengan judul-judul kolomnya nih yang di apa yang di atas. Nah, terus kita tinggal klik lanjutkan. Nah, di sini jangan lupa kamu checklist ini. Lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Jadi, nanti kan data yang pertama masuk pasti yang atas nih, yang saldo awalnya 1 juta. Cuma ternyata kan dia punya transaksi yang kedua. Nah, nanti biar transaksi ini akan menambahkan saldo si pelanggan A. Kayak gitu, makanya kita perlu checklist. Tapi kalau misalkan kamu nggak ada, satu customer nggak punya beberapa transaksi, sebenarnya nggak di checklist juga nggak jadi masalah dia. Cuma ini kita perlu checklist supaya dia nggak error. Baru kamu tinggal klik lanjutkan. Nah, ini kita udah proses untuk impor datanya. Nah, ini udah berhasil diproses 2 data. Nah, nanti dia akan langsung masuk di sini. Dengan saldonya itu sesuai 1.400.000. Nah, nanti ada di sini nilainya. Nah, dia saldo awalnya yang INV 003 nilainya 1 juta, terus yang 010 nilainya 400.000. Nah, gimana kalau kita mau ngelunasi nih Mas si pelanggan tersebut? Ya, nanti kamu tinggal masuk aja ke fitur penerimaan penjualan di sini. Kayak transaksi biasa aja sebenarnya dia. Nah, nanti dia transaksinya akan langsung menggantung sebenarnya. Nanti kamu tinggal pilih, terus uangnya akan masuk mana, kamu tinggal klik ambil. Nah, nanti kelihatan transaksi yang masih outstanding itu transaksi apa aja. Nah, ini ada yang 1 juta sama 400. Kemudian kalau kamu lihat di daftar laporan piutangnya pun, nanti dia udah ada di sini. Nah, kayak gini nanti. Jadi ada transaksi yang 1 juta sama 400 untuk si pelanggan A. Dengan jatuh temponya itu tanggal 31 Oktober. Kayak gitu. Jadi nanti pas kamu selesai import, dia sebenarnya langsung membuat laporannya. Itu otomatis semuanya, begitupun nanti di laporan racanya sebenarnya. Jadi pas kamu buka laporan racanya, dia juga akan langsung update otomatis nilai piutangnya. Dan nanti kamu udah bisa pakai untuk transaksi juga, misalkan kamu mau langsung pelunasan. Kayak gitu. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara import master data pelanggan untuk coffee shop ke dalam database Akurat Online.
Nah, misalkan kamu ada pertanyaan lainnya, kamu langsung tulis aja di kolom komentar. Dengan import master data pelanggan, coffee shop bisa punya database yang lengkap sejak hari pertama. Lebih gampang melayani pelanggan setia, lebih cepat saat transaksi, dan laporan penjualan pun jadi lebih jelas. Kalau kamu mau belajar cara setup database coffee shop lebih menyeluruh, ikuti training dari Akuret. Dengan training Akuret, pengelolaan pelanggan, stok, dan laporan keuangan bisa jadi jauh lebih simpel dan efisien. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara import master data pelanggan untuk coffee shop ke dalam Akuret Online. Jika kamu ada pertanyaan, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.